adik-adik melalui channel YouTube ini. Bersukacita sekali hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit. Sukacita sekali hari ini. Nah, adik-adik, mari bersama-sama kita beribadah, bersukacita, memuji nama Tuhan. Yuk, Kak Kristin undang semua adik-adik untuk kita menyanyikan pujian bersama-sama. Kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita angkat pujian, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Ya Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi kita angkat pujian ini ya. Oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Yesusku, Yesusku, Ya Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku.
Engkau baik Tuhan, Kau menebus dosa kami Tuhan, Engkau mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari adik-adik, saat ini kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui doa kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan bagi setiap kami. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong kami untuk kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersuka cita. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, bersuka cita ya. Hari ini kita boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kakak Kristin undang semua adik-adik boleh bangkit berdiri untuk kita memuji nama Tuhan. Kita mengangkat pujian tanda paku di kaki dan tangan Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita angkat pujian ini ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk selamatkan orang berdosa, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Kita nyanyikan pujian ini ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima guna selamatkan orang berdosa, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah, adik-adik, kita percaya ya bahwa Tuhan Yesus menebus setiap dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus tidak mati untuk selamanya. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus sudah menang atas kuasa-kuasa si jahat ya. Nah, kita mau angkat pujian lagi. Dalam nama Yesus ada kemenangan karena Tuhan kita sudah bangkit. Kamu boleh bertepuk tangan ya, bersuka cita memuji Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Wah, bersukacita ya hari ini. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang. Nah, adik-adik, karena waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, boleh duduk kembali dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Nah, kita mau angkat pujian sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Yesus sayang padaku. Itulah yang Alkitab kisahkan, kita ceritakan kehidupan kita. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Shalom
adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini boleh kembali beribadah. Dan tentunya di hari ini, hari yang spesial, yaitu hari Paskah. Kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berbicara Engkau Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ajar kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Kakak percaya hari ini kita semua bersuka cita. Dan hari ini adalah hari yang spesial, kita bisa merayakan hari Paskah. Adik-adik, Paskah itu adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Nah, kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, Jumat yang kemarin kita merayakan Jumat Agung, di mana Jumat Agung itu adalah hari Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk kita. Dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus hidup. Adik-adik yang punya Alkitab, boleh buka Alkitabnya di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Perikopnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di ayat 1 sampai ayat yang 10 ini menceritakan bagaimana cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, seperti yang Kakak Julita bilang tadi, bahwa Tuhan Yesus disalib dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, dan inilah cerita di mana Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Di ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya, ada perempuan-perempuan ini, ada wanita-wanita ini yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus mati, mereka sangat-sangat kehilangan, mereka sedih. Dan pada hari itu, ketika sangat-sangat pagi, benar masih subuh, belum ada matahari, nah para wanita ini sudah ke kubur Tuhan Yesus. Dia mau menengok kubur Tuhan Yesus. Nah, tetapi apa yang terjadi di ayat yang kedua? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Nah, adik-adik, kemudian tiba-tiba terjadi gempa. Adik-adik pasti udah tahu ya gempa itu apa ya. Nah, karena kita sering lihat, dan mungkin adik-adik yang sudah mengalami ya gempa. Nah, tiba-tiba terjadi gempa dan ada seorang malaikat Tuhan turun. Nah, malaikat Tuhan ini menggulungkan batu yang menutupi kubur Tuhan Yesus dan duduk di atasnya. Kemudian dia menyampaikan pesan kepada para wanita ini. Pesannya apa, adik-adik? Kita lihat di ayat yang ke-5 dan ke ayat ke-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, malaikat Tuhan ini tahu bahwa para wanita ini, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya ini datang untuk menengok kubur Tuhan Yesus. Tetapi malaikat ini menyampaikan berita bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di sini. Ia telah bangkit seperti yang sudah dikatakannya. Nah, kemudian apalagi yang disampaikan malaikat Tuhan kepada para wanita ini? Di ayat yang 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia.
sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, kemudian malaikat ini menyampaikan berita lagi kepada para wanita ini. Dia bilang, pergi temui murid-murid Tuhan Yesus dan katakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan sedang menunggu mereka di Galilea. Nah, dengan perasaan takut dan senang, mereka segera berlari untuk menemui murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menyampaikan kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan di ayat yang ke-9 dan ayat ke-10, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyapa mereka dengan mengatakan, salam bagimu. Nah, mereka sangat senang bertemu dengan Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus terus. Tuhan Yesus sudah benar-benar hidup dan bangkit dari kematiannya. Nah, kemudian Tuhan Yesus menyampaikan kepada para wanita ini, sampaikanlah kepada saudara-saudaraku aku akan bertemu dengan mereka di Galilea. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa bagaimana Tuhan Yesus benar-benar bangkit, dan itu terjadi ya, bukan kita sembah Tuhan yang mati dan bangkit, benar-benar bangkit ya. Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu kenapa sih harus mati untuk kita? Adik-adik sudah tahu, sudah sering mendengar cerita firman Tuhan ini, yaitu untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya tidak layak bertemu dengan Tuhan kita, tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita sehingga dia mau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus? Adik-adik, kita tahu bahwa kita sering melakukan banyak kesalahan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contoh, nah, kita suka berbohong, mungkin kita suka marah-marah, apalagi kita tidak taat, kita tidak dengar-dengaran. Nah, Tuhan Yesus datang mau menghapus dosa-dosa kita supaya kita bisa bertemu dengan Bapa kita, supaya kita layak bertemu dengan Tuhan kita. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu ketika kita berbuat dosa, kita harus membawa persembahan untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus sudah rela mati untuk kita tidak perlu lagi membawa persembahan-persembahan. Yang perlu kita lakukan adalah kita datang berdoa, minta ampun kepada Tuhan menghapuskan dosa kita dan tidak melakukannya lagi. Adik-adik, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga mau belajar untuk mengalahkan kelemahan-kelemahan kita. Kita kalahkan marah-marah kita, yang kita dulu suka marah-marah, sedikit marah, kesenggol dikit marah. Tetapi melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita belajar, kita mau menjadi anak yang tidak suka marah-marah lagi. Ya, bisa ya? Nah, kita yang suka berbohong, mari kita belajar menjadi anak yang jujur di hadapan Tuhan. Kita yang tidak mau taat, mari kita belajar menjadi anak yang taat. Kita yang tidak suka dengar-dengaran, mari hari ini kita belajar dengar-dengaran. Dan kita melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita melakukan itu, kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus senang, orang tua kita juga senang. Karena kita setiap hari berubah menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang penuh sukacita. Karena ada damai sejahtera di dalam hatinya ketika kita melakukan sesuatu yang benar, kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, kita pasti bersukacita, kita pasti damai, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik mau melakukannya? Amin? Amin ya. Kita belajar firman Tuhan hari ini, dan kita percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga bisa mengalahkan segala kelemahan kita ya. Nah, seperti Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa-dosa kita,
Mari kita belajar bersama-sama, minta berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus menolong kita untuk mengalahkan segala kelemahan kita. Amin adik-adik. Nah, adik-adik, ada satu ayat hafalan untuk kita semua di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Seperti yang tadi kita sudah baca ya. Mari kita baca sekali lagi. Matius pasal 28 ayat yang ke-6a saja. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Sekali lagi, Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita renungkan, kita baca firman Tuhan, dan kita lakukan firman Tuhan agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan ayat ini menjadi ayat hafalan kita sepanjang minggu ini. Mari kita terus rajin melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin adik-adik. Dan sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih sudah mati Tuhan, sudah menebus dosa-dosa kami, dan Engkau Allah sudah bangkit mengalahkan maut, dan kami percaya dengan kebangkitan Tuhan, kami juga bisa mengalahkan segala kelemahan-kelemahan kami, kekurangan-kekurangan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, tolong pimpin kami supaya kami bisa melakukan segala kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami, dan ajar kami menyampaikan berita keselamatan ini juga kepada orang-orang yang kami kasihi, sehingga banyak orang boleh dimenangkan, boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah dengar cerita firman Tuhan ya. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Kamu boleh minta tolong Mama dan Papa untuk men-scan QRIS yang akan ditampilkan pada layar YouTube adik-adik. Oke? Nah, sebelum kita berikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau memberi persembahan kami. Tuhan berkati untuk pelayanan Tuhan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita mau angkat pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya, pengumuman untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik, mulai minggu depan adik-adik sudah bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja. Nah, adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman maupun guru-guru sekolah minggu. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan ibadah online kita di channel YouTube yang sama ya. Nah, adik-adik, Kak diundang minggu depan untuk bersama-sama bergabung ya, baik melalui YouTube channel ini maupun adik-adik bisa datang langsung ke gereja Bukti Pluit untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita untuk hari ini. Nah, jangan
Kita bertemu lagi ya minggu depan. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah Paskah yang boleh kami laksanakan. Kami boleh memperingati kembali kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus atas segala maut. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu. Tuhan tolong jaga lindungi kami dengan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan juga boleh melindungi keluarga kami, memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami dan pertemukan kami untuk minggu depan kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.